Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Marques Mansamor Podcast. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ayo perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, namaku Intan Hoirunisa dan rekanku Rian Andi Taufikur Rahman. Jadi mungkin teman-teman di rumah mempertanyakan nih, kok kita di sini kok nggak pakai masker ya? Jadi sebelum kita kesini, kita udah ngelakuin banyak banget tes sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi udah aman banget nih Mbak. Dan kemarin kan kita juga udah mendapatkan vaksin yang kedua ya Mbak. So, buat teman-teman di rumah, jangan lupa vaksin ya. Nah, karena tadi kita sudah melaksanakan protokol kesehatan, tentunya di sini kita sudah bisa mulai ngobrol dengan nyaman. Nah, bener banget nih Mbak. Gimana nih kabarmu Rian hari ini? Alhamdulillah, kalau diri aku sendiri sih baik-baik aja. Tapi kalau dari Mbak Intan gimana Mbak? Alhamdulillah kondisiku baik, sejalan dengan cuaca yang cerah pada pagi hari ini. Nah, jadi teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bersama, dalam hampir 2 tahun belakangan ini kita dihadapkan dengan adanya pandemi dan era new normal. Nah, tentunya kita sebagai pelajar di sini dihadapkan oleh berbagai inovasi pembelajaran baru dan harus beradaptasi dalam situ. Nah, tentunya ini banyak banget dong cerita menarik selama pembelajaran daring dan luring. Mungkin Rian bisa menceritakan? Nah, kalau cerita dari aku sih banyak banget nih Mbak. Apalagi di SMA Negeri 1 Glenmore, aku itu memilih jurusan MIPA. Kalau menurutku sih mata pelajarannya sih agak susah-susah gitu Mbak, soalnya banyak yang hitung-hitungan kayak di fisika, kimia, biologi maupun juga matematika. Aku ya Mbak, secara pembelajaran secara langsung, secara luring aja belum tentu bisa, belum tentu mampu, apalagi dari kayak gini tentunya pemahamanku itu kurang banget. Tapi efek ini nggak cuma dirasain sama aku loh Mbak. Kan kemarin kita sempat ngelakuin survei tuh Mbak. Dari sekitar 174 responden, 74% diantaranya itu juga ngalami kayak aku. Mereka itu kurang memahami dalam materi pembelajaran. Ya, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya bisa sih dimasukin survei itu, karena aku sendiri itu gaya belajarnya harus ada guru secara langsung yang membimbing aku. Tapi karena lagi daring kayak gini, jadi aku ya bisa dibilang juga kesulitan dalam memahami materi. Oh iya Mbak, kan apa itu ini juga paling dikhawatirkan sama Kemendikbud tentang adanya learning loss. Apa tuh learning loss, Rian? Learning loss itu kayak menurunnya kemampuan akademik siswa-siswi dalam materi pembelajaran. Nah, selain dari learning loss tadi itu juga kita kan kurang adanya pengawasan dari guru. Bener banget Mbak. Dan juga orang tua kurang bisa menemani kita belajar setiap saat kan. Nah, di situ karena kita sebagai pelajar ini diberi kebebasan untuk belajar, di situ pelajar itu cenderung untuk memanfaatkan situs-situs online yang menghadirkan jawaban secara instan dan juga membudayakan budaya copy paste jawaban. Nah, apabila itu terus dilanjutkan, apalagi sekarang daring kita sudah hampir 2 tahun kan ya, itu bisa menurunkan critical thinking skill kita dan juga problem solving kita. Padahal critical thinking dan problem solving itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, ketika pandemi kayak gini, tentunya banyak banget dong berita-berita yang berada di sekitar kita. Nah, dengan adanya critical thinking itu tadi, kita bisa dibantu untuk memilah mana berita yang benar, mana berita hoax yang tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan ini. Iya Mbak, apalagi kita itu udah dibiasakan sama sikap sosial yang tinggi. Jadi kita sebelum pandemi kita itu udah dibiasakan banget nih sama pembelajaran yang langsung. Kita ketemu langsung dengan guru, kita membuat kelompok diskusi langsung dengan teman-teman yang lain. Tapi Mbak, kalau dipikir-pikir pandemi ini nggak cuma membawa dampak negatif Mbak. Kayak contohnya nih, sebelum pandemi aku itu nggak tahu kalau ujian itu bisa kita laksanakan dengan online. Kita laksanakan melalui gadget kayak HP, komputer juga dan yang lain-lain. Terus juga Mbak, kan aku itu juga mengikuti salah satu ekstrakurikuler namanya desain grafis. Jadi kayak desain grafis kan mempelajari tentang editing video gitu Mbak, membuat poster, editing foto dan juga yang lain-lain. Tapi kalau aku boleh cerita nih Mbak, sebenarnya sejak awal pandemi aku udah mempelajari semua itu. Soalnya semua itu aku butuhin, skill itu aku butuhin dalam media sebagai pendukung pembelajaran sehari-hari Mbak. Wah, aku relate banget sih sama itu, karena jujur aja aku sendiri yang gak terlalu tarik nih sama desain grafis, tapi karena adanya pembelajaran daring di mana di situ ada tugas-tugas video, ada tugas yang mengharuskan aku untuk membuat desain. Di situ aku semakin dikenalkan dengan adanya aplikasi-aplikasi editing dan desain. Nah, gak hanya murid nih Mbak, ternyata Bapak Ibu guru sebagai pengajar mereka juga mendapatkan manfaat loh Mbak. Salah satunya bisa kita amati dari salah satu SMP di Banyuwangi yang mengadakan pembelajaran itu berbasis radio karena mungkin kesulitan jaringan gitu Mbak. Jadi mereka itu menggunakan radio dalam media pembelajarannya. Oh iya, pastinya
kreativitas ini dilatih tidak hanya bagi pelajar, tapi juga dari guru pembimbing juga. Dan tentunya selain dari inovasi pembelajaran itu yang meningkatkan kreativitas kita juga bisa jadi semakin cakap sama teknologi. Bener banget Mbak. Dan alhamdulillah SMA Negeri Glenmore sudah mulai menjalankan yang namanya PTMT, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas. SMA Negeri Ratu Glenmore kan udah melaksanakan Mbak, namanya blended learning atau PTMT lah kita kenalnya. Jadi kayak sistemnya itu 1 minggu kita masuk, lalu 1 minggu kita libur. Kalau dari sisi aku sebagai seorang murid itu membantu banget Mbak. Kayak yang tadinya kemampuan-kemampuan kita yang kita pendam saat pelaksanaan daring itu bisa kita keluarkan, bisa kita asah saat kita bertemu langsung dengan guru dan juga teman-teman yang lain. Dan aku juga merasa terbantu nih dengan adanya blended learning ini, karena kita bisa jadi maksimal nih belajarnya. Apalagi tadi kita sudah disinggung ya, kalau daring itu kita ada banyak manfaat, skill yang bisa kita dapat, dan luring pun juga begitu. Dan kita juga bisa meningkatkan interaksi sosial kita dengan teman dan membuka ruang diskusi di situ. Nah, ini juga sejalan dengan survei yang kita lakukan loh. Jadi sekitar dari 170 siswa, 93% diantaranya itu merasa terbantu dengan adanya PTMT ini. Nah, tadi teman-teman kita sudah membahas soal banyaknya manfaat yang kita dapat dari adanya pembelajaran di era new normal. Nah, jadi era new normal ini nggak bisa jadi alasan kita untuk nggak semangat belajar dong pastinya. Bener banget Mbak. Kan sekarang kita udah nggak seketat dulu ya Mbak. Udah ada pelebaran dari pembatasan kayak dulu. Jadi kita harus bisa mulai memerdekakan diri kita sendiri, harus mulai mengasah mematangkan skill yang kita miliki dengan mengikuti organisasi maupun ekstrakurikuler yang lain Mbak. Ya, tentunya itu semua demi tujuan kita, yaitu menjadi generasi berprestasi untuk masa depan. Oke teman-teman, tadi kita sudah ngobrolin banyak hal tentang pembelajaran di era pandemi ini. Semoga teman-teman di rumah bisa mengambil banyak manfaat dari yang sudah kita obrolin tadi. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.